to debut dari podcast Moka atau Mari Obrolin Kesehatan, yang tentunya di podcast ini kita tuh bakal sering banget ngobrolin yang namanya tentang kesehatan, olahraga ataupun gaya hidup sehat seperti itu. Dan aku Muhammad Ibrahim Bumai selaku host juga nggak sendiri, ada partnerku. Aku Nabila Karadina Tasnim sebagai host yang kedua. Dan juga kita juga ada beberapa narasumber yang tentunya sangat-sangat kredibel dan sangat-sangat paham tentang apa yang mereka omongin nih. Coba boleh perkenalan? Halo semuanya, nama saya Muhammad Effendi sebagai ahli gizi. Halo semuanya, nama saya Muhammad Rizky Ramadan sebagai ahli gizi. Halo semuanya, nama saya Madi Fatur Rahman sebagai ahli kesehatan. Halo semuanya, aku Nabila Sakif sebagai narasumber olahraga. Nah, kalau belum sehat ya semoga abis dengan podcast kita ini kalian mulai jadi kepikiran buat hidup sehat. Soalnya jujur aja kita semua pasti pernah bilang, besok aja deh mulai olahraganya. Tapi mulainya malah besoknya lagi ya. Iya. Kagak kelar itu kagak ketemu ujung. Pas Senin awal bulan aja deh mulainya. Terus akhirnya lama-lama tahun depan aja deh mulainya. Nah, makanya hari ini tuh kita bakal ngobrolin tentang hal-hal tersebut supaya kita tuh pengen increase awareness terhadap teman-teman. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya nunda-nunda tentang kita tuh gaya hidup sehatnya kayak gimana, seperti itu. Oke, lanjut aja kita ke narasumber yang pertama. Oke, pertama-tama kita udah bareng Mahen di sini ya, bener nggak? Bener banget. Emang Mahen di sini sebagai apa sih? Kita culik sampai kita culik sendirian di sini. Jadi di sini ada gue tuh sebagai ahli kesehatan nih, ya kan bahas tentang hidup sehat. Emang sehat? Sehat banget, bener. Oke, kita mulai dari pertanyaan pembuka deh. Menurut lu kira-kira definisi hidup sehat tuh hidup yang kayak gimana sih? Nah, menurut gue nih, hidup sehat itu bukan hanya kita tuh harus olahraga tiap hari terus menerus, makan sayuran tiap hari terus menerus, tapi hidup sehat itu adalah kita tuh tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, ada protein, karbohidrat dan juga seratnya. Habis itu olahraga yang teratur, minum air putih dan juga menjaga kesehatan mental kita. Oke. Berarti kalau misalnya begadang main game sampai malam tuh nggak termasuk hidup sehat ya? Enggak termasuk dong, itu juga harus dikurangin. Kenapa dikurangin? Karena kalau kita begadang, kita tuh jadi sulit fokus. Habis itu kita jadi gampang banget mutang dan ngantukan juga keesokan harinya. Contohnya kayak siapa? Kayak siapa? Kayak siapa? Wah, banyak tuh di kelas. Banyak tuh. Banyak oknumnya ya? Banyak banget. Jujur banyak. Berarti menurut lu begadang tuh efek sampingnya tuh emang atau dampaknya tuh sebanyak itu ya? Iya, banyak banget tuh, benar. Coba selain begadang deh, kira-kira apa sih kebiasaan buruk lainnya tuh yang biasanya dilakuin remaja dan itu tuh nggak mencerminkan gaya hidup yang sehat? Wah, remaja ya? Iya, remaja. Remaja. Banyak banget lagi nih remaja nih. Banyak banget nih yang salah dari remaja nih. Waduh. Nah, bisa aja tuh kayak sering lewatin sarapan. Itu berpengaruh banget tuh dalam sehari-harinya tuh. Bakal jadi lebih capek, ngantuk, dan jadi kurang fokus tuh karena lapar kan. Nah, yang kedua tuh keseringan main HP. Jadi karena keseringan main HP jadi kita melewatkan aktivitas yang lain. Jadi kita jadi gampang males-malesan dan males jaga kesehatan kita. Habis itu ada juga remaja itu kan sangat ingin mengejar kayak pendidikannya. Jadi dia tuh sering belajar tanpa kayak ada tuh istirahatnya gitu loh. Nah itu juga salah tuh. Harusnya dalam belajar tuh harus ada istirahat juga biar dia tuh gak gampang stres dan juga dapat memahami pelajaran dengan lebih baik. Ada juga yang sering banget dilakukan sama remaja itu adalah makan makanan cepat saji kayak seblak tuh. Seblak tuh kan sering banget ya dimakan kan. Padahal itu sangat tidak sehat dan juga dapat merusak lambung gitu loh. Aku juga kadang kalau misalnya habis pulang sekolah suka lupa sih kayak minum gitu loh karena kesibukan belajar gitu. Ya bener tuh, makanya kita tuh harus kayak rutin minum lah biar tetap segar juga karena tubuh tuh kan butuh cairan gitu loh. Oh berarti menurut tuh tadi yang lu sebutin tuh benar-benar berpengaruh ya tentang kesehatan fisik kita ya? Benar banget. Apalagi yang soal sarapan tuh gue sering banget tau kayak ngeliat di pas upacara nih kan, apalagi lu sering tiket upacara dan itu tuh banyak banget tuh yang tumbang. Wah, langsung UKS semuanya tuh. Wah bener tuh. Tiap upacara. Ya pasti gara-gara skip sarapan pasti. Itu tuh makanya. Iya. Makanya kita tuh sepenting itu ternyata sarapan nih. Benar banget, penting banget itu, penting banget. Oke, kita lanjut deh.
kayaknya bosen deh kalau ngomongin kesehatan fisik, soalnya kayak basic banget gitu. Yang ngomongin itu aja dari SMP, dari SD sampai SMA ya sama gitu aja gitu ya. Cuman belakangan ini lagi booming banget nih tentang apalagi kita Gen Z kan ya. Iya. Gen Z awareness tentang kesehatan mental. Mental health ya, mental health. Jujur. Oke, kalau menurut lu nih sebagai ahli kesehatan gitu ya, ahli kesehatan, apa sih pandangan lu tentang kesehatan mental? Kesehatan mental ya. Kesehatan mental tuh juga bagian dari hidup sehat. Kalau pikiran kita terlalu stres, mikirin belajar terus, mikirin kayak universitas yang kita ingin kejar, kita tuh juga dari stres dan juga kurang sulit fokus lah. Dan juga kita tuh tidur kita jadi keganggu, kurang nyenyak, nafsu makan juga berubah, dan itu tuh membuat daya tahan tubuh kita tuh ngedrop gitu loh, jadi kita gampang sakit, gampang pingsan gitu-gitu. Jadi sangat kurang sehat lah bagi tubuh kita. Berarti kan kita nih sebagai anak IPA murni ya, kita tuh kan ambis banget kan belajar. Bener banget Berarti tuh. kalau misalnya kita istirahat bentar aja tuh bukan berarti kita malas belajar ya. Benar. Ya, itu berarti kita peduli sama kesehatan mental kita, guys. Iya benar. Kayak nggak apa-apa gitu ya, misalnya nih kita capek pulang sekolah, kita istirahat Scroll TikTok bentar nggak apa-apa. 5 menit. Tapi jangan terusan sampai malam ya. Iya itu sih udah kelewatan. Kalau itu sih udah kelewatan tuh. 25 menit cukup lah, 20 menit cukup 20 menit tambah lagi Ya 30 menit lah, 30 menit ya, 30 menit ya. Iya. Jujur, tapi kalau soal apa ya bahasanya, tadi kita mention scroll TikTok gitu ya, dan kita lagi bahas tentang kesehatan mental. Katanya sering banget nih berpengaruh kalau kita tuh karena kita kebanyakan nonton TikTok malah, atau kita kebanyakan lihat feeds di IG tentang yang hal-hal galau lah bahasanya gitu ya, itu tuh juga berpengaruh gitu tentang kesehatan mental. Kalau menurut lu gimana ya? Bener banget, kalau misalnya kita tuh terlalu sering melihat yang galau, yang sedih, itu juga akan berpengaruh pada tubuh kita sendiri. Nah jadi itu menurut saya, jadi para Gen Z ini harus melihat tuh yang senang-senang, bahagia terus-terus. Jangan cuma sedih mulu, galau lah, ituin pacar lah, atau lah itu ya lewat. Sangat buruk lah buat kesehatan lah. Karena kita Gen Z udah capek di sekolah belajar. Benar. Pulangnya organisasi atau ekskul. Benar banget. Masa di rumahnya bukannya senang-senang malah galau. Iya malah galau itu, malah buat mereka itu tuh ngedrop dan sakit gitu loh. Berarti kita juga harus mengolah tontonan kita juga. Bener banget, harus tonton yang senang-senang lah, bahagia-bahagia terus, yang buat kita bahagia. Ternyata hal sekecil itu aja tuh ya, kebiasaan sekecil itu aja tuh benar-benar berpengaruh ya tentang kesehatan mental kita ya. Bener banget tuh. Berarti kesimpulannya apapun kebiasaan apapun sekecil apapun tuh benar-benar berpengaruh. Jadi jangan sampai kita tuh ngeremehin kebiasaan sekecil apapun ataupun sebesar apapun gitu. Jangan mentang-mentang kita merhatiin hal yang kecil lah, bisa kita idealin ya nggak? Bener banget tuh, harus nggak perlu langsung sempurna, tapi juga harus konsisten lah. Iya. Oke, makasih ya Mahen. Ya. Oke, tadi kan kita udah bahas tentang hidup sehat sama Mahendra. Selanjutnya ada siapa nih? Boleh kali kenalin diri dulu. Halo, aku Moza, jadi aku kesini sebagai narasumber olahraga. Oke, berarti kamu nih udah berpengalaman banget nih pastinya tentang olahraga. Kalau boleh tahu apa sih olahraga yang kamu tekunin gitu? Aku untuk saat ini sekarang lagi sering banget main basket nih. Secara profesional nggak? Dan secara profesional sih, secara pelajar dan ya suka ikut lomba-lomba lah. Oke. Kan kalau kamu kan secara profesional nih, tapi kan gak semua orang tuh bisa main basket gitu kan. Kalau misalnya buat anak-anak sekolah kayak kita, apa ya kayak olahraga yang gampang kita lakuin buat menjaga kehidupan sehat kita? Sebenarnya pertama cari sama yang kalian senengin dulu sih, karena kan orang beda-beda kan. Nah, tapi yang sering banget dilakuin itu bisa banget jogging, jalan santai. Sebenarnya yang sering banget dilakuin sama orang-orang lain juga berenang sebenarnya. Berenang ya? Iya, cuman banyak orang juga nggak bisa berenang. Tapi seru kan main air kayak banyak Jadi kayak orang. walaupun banyak yang nggak bisa berenang, makanya alasan water park tetap ramai ya karena banyak yang suka main air Iya, juga. main air Iya. juga. Sebenarnya itu juga termasuk berenang, maksudnya termasuk untuk olahraga lah. Karena tetap ngeluarin tenaga ya. Bener. Dan dengar-dengar sekarang tuh lagi ramai banget tentang olahraga lari ya. Itu kira-kira faktornya karena gampang juga ya? Apa gimana? Kayaknya karena gampang juga dan sekarang jadi banyak ini ya apa namanya lomba-lomba dapat duit. Itu sebenarnya ngedorong orang-orang buat olahraga juga, itu bagus banget sih sebenarnya buat saya. Kalau misalnya buat anak sekolah nih, idealnya kita tuh kalau olahraga tuh berapa lama sih dalam seminggu? Idealnya sih kira-kira sekitar sejam lah sehari ya, biar setiap hari ada olahraganya. Maksudnya setiap hari kan kita pasti makan, tidur-tiduran, maksudnya
banyak ngelakuin kegiatan-kegiatan yang bikin badan kita jadi nggak segar gitu. Jadi kalau misalnya olahraga sekitar sejam lah sehari itu pasti sih ngebantuin biar tubuh kita tetap segar dan tetap sehat. Tapi itu banyaknya orang-orang tuh kayak semangatnya tuh cuma di hari pertama doang. Ntar hari keduanya tuh kayak udah males lah. Terus ntar hari ketiganya udahlah istirahat dulu mah jadi nggak olahraga. Kira-kira apa sih tipsnya biar kita nggak males gitu ke depannya? Aduh itu sering banget, itu pasti banyak banget sih yang kayak gitu. Sebenarnya banyak banget hal yang bisa ngedorong kita buat olahraga, kayak jiwa kompetitif, misalnya kita ikut-ikut lomba atau ajakin teman kalian buat ikut olahraga juga. Terus juga bisa capein target, jadi kalian bikin target buat diri kalian sendiri, entah kayak pengen bikin apps gitu, itu pasti bisa ngedorong buat olahraga sih. Jadi intinya kita tuh olahraga bukan sekedar olahraga aja. Yang penting tuh kita punya tujuan yang jelas supaya kita tuh punya motivasi sampai akhir kita tuh tercapai tujuan kita. Atau sesimpel dengan kayak kalian ngerasa pengen hidup sehat. Jadi emang ngerasa olahraga tuh udah kayak emang harus olahraga nih gitu. Selain misalnya olahraga tuh ngebantu buat badan kita bagus, terus bisa dapat kayak achievement gitu. Kira-kira manfaat olahraga tuh apa lagi sih? Kita kan anak-anak IPA murni ya. Nah pasti kita sering banget belajar dong. Dengan olahraga badan kita lebih seger, lebih semangat belajarnya. Itu salah satunya. Terus mood kita nggak gampang berubah-berubah. Jadi kayak biasanya orang-orang yang olahraga itu cenderung moodnya lebih stabil. Kira-kira itu sih. Berarti olahraga tuh gak hanya mempengaruhi kesehatan fisik, tapi juga sampai ke kesehatan mental tuh berpengaruh ya. Bener banget, makanya olahraga ini manfaatnya banyak banget. Olahraga guys. Tuh, dengerin Moza. Tapi kalau misalnya ada yang bilang karena kita tuh kan seringnya tuh abis pulang sekolah tuh les ya. Terus kalau pagi-pagi kita mah langsung ke sekolah. Jadi tuh kadang nggak ada waktu buat olahraga. Gimana ya? Nah, sebenarnya kalau kayak gitu kan les nggak setiap hari ya. Jadi sebenarnya juga jalan di sekolah, naik turun tangga itu tuh juga bisa disebut dengan olahraga. Apalagi olahraga di sekolah sama pales kayak kita di sekolah, ya kan? Itu juga salah satu cara biar kita olahraga juga gitu. Kira-kira tapi bisa juga lah, kayak kasih waktu setengah jam buat push up yang bisa dilakuin di rumah. Jangan sampai kita tuh tunggu waktu kosong, tapi kita malah yang harusnya luangin waktu ya buat olahraga. Iya. Sebenarnya kemauan aja sih. Aku juga pengen ngasih tips kalau misalnya biar semangat olahraga tuh biasanya kita tuh harus olahraga itu rame-rame gak sih? Jadi kayak ada temennya gitu. Nah bener banget, itu bisa jadi salah satu dorongan kita buat ikut olahraga. Sebenarnya lebih ke cara kita cari cara biar mau olahraga terus, karena olahraga ini banyak banget manfaatnya. Ya salah satu faktornya ya tadi yang disebut ya, cari teman supaya kita ngerasa wah ada temen yang bareng gua bisa sambil bonding gitu ya sama temen kita. Nah, kayaknya udah segitu aja deh yang udah kita mau obrolin tentang olahraga ini. Makasih ya Moza. Makasih. Oke teman-teman yang di rumah, sekarang kita bawa dua narasumber nih. Kalau sebelumnya itu kita cuma bahas satu-satu ya bareng narasumber yang lain, bareng Mahen buat bahas gaya hidup sehat, bareng Moza buat bahas olahraga. Sekarang mungkin karena topiknya udah mulai agak serius dan agak berat, kita dibawa dua narasumber. Boleh kenalin diri dulu? Halo, nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Halo, nama saya Muhammad Adi. Nah, kalian tuh sebagai narasumber apa sih? Ini berdua dari narasumber gizi. Nah, tadi kan kita udah bahas olahraga nih. Tapi kalau misalnya habis olahraga kita makannya sembarangan aja kan nggak guna ya olahraganya. Nah, kira-kira menurut kalian nih, kan definisi gizi itu apa? Sobat, definisi gizi itu apa itu sih? Gizi itu apa? Gizi itu sebenarnya adalah zat yang kita dapat dari makanan untuk menghasilkan energi. Ini beda gizi ini, kalau terpenuhi itu dapat membantu pertumbuhan tubuh, memperbaiki jaringan tubuh, dan juga menjaga organ tetap bekerja dengan baik. Oh, oke. Berarti balik lagi ke pertanyaan Amira tadi. Karena Amira tuh sempat nanya sebenarnya hubungan gizi sama olahraga tuh gimana menurut kalian? Kan tadi kalian bilang kalau gizi itu sebagai penyuplai energi ya, atau yang memacu kita tuh untuk perkembangan tubuh. Nah, olahraga kan sangat berhubungan sama dua hal itu tuh. Olahraga pertama dia memakan banyak energi, yang kedua dia tuh mendorong untuk tubuh berkembang gitu loh. Nah, kira-kira menurut kalian hubungannya gimana tuh yang tadi Amira bilang? Ya yang pasti kalau kita olahraga harus dibarengin dengan makanan yang bergizi gitu. Jangan kita misalnya kita habis lari berapa gitu, jadi kita pulangnya makan mie ayam 2 porsi, ya percuma dong larinya kan. Kalorinya terisi lagi ya. Terisi lagi. Nah,
Tapi kalau misalnya kayak gitu berarti kalau misalnya kita makannya sembarangan gitu, olahraga kita juga nggak bisa maksimal ya? Iya Itu betul. salah satu. Selain olahraga tidak maksimal juga, gizi juga tidak maksimal pasti. Tapi kira-kira menurut kalian nih, kan nggak semua orang tuh tahu ya gizi yang terdapat di makanan itu gimana, gizi yang terdapat di makanan yang lain itu juga gimana, apakah sehat atau enggak. Kira-kira kalian ada nggak nih tips gitu, cara supaya kita nih yang orang-orang awam tahu gitu gimana sih kita ngatur makanan supaya tetap bergizi tapi juga tetap enak gitu sebagai kita yang orang biasa. Ya dimulai dari pengetahuan dasar aja nih. Kayak misal kita tahu nasinya karbohidrat, Iya. tempe protein, sayur serat gitu. Ya kalau misalnya satu piring nih, kita lihat aja nih proporsinya, banyakkan yang mana gitu. Terus kita cocokin aja. Misal kalau karbohidrat bikin ngantuk ya jangan terlalu banyak. Tuh. Oh berarti tiap orang juga punya kebutuhan gizi yang berbeda ya kayak yang tadi Rama bilang ya. Dan balik lagi gizi itu nggak tentang suatu yang fix tapi sesuai dengan proporsinya aja. Terus kalau misalnya menu yang paling cocok buat anak sekolah tuh kayak gimana sih? Tadi kan udah dikasih tahu nih, kalau misalnya nasinya tuh jangan terlalu banyak biar gak ngantuk. Terus kalau misalnya kayak lauknya tuh paling bagus apa sih? Ayam, ikan, atau apa nih yang paling bagus buat anak sekolah? Buat anak sekolah sih biasanya yang penting gizinya terpenuhi sih. Misalnya kayak ikan, ayam itu kan juga memiliki gizi yang tinggi ya. Lalu mungkin bisa ditambahin sama buah atau sayur-sayuran supaya vitaminnya juga ada. Oke. Terus kalau misalnya ngomong soal gizi nih, kan katanya tuh sarapan tuh penting banget ya buat anak sekolah. Tapi tuh suka banyak nge-skip sarapan, jadi tuh biasanya tuh langsung jajan di kantin buat makan kayak mie ayam, bubur gitu-gitulah. Jadi tuh sebenarnya tuh kita tuh sarapannya tuh boleh gak sih dibarengin gitu sama makan siang atau kayak dipisah gitu, lebih bagus kayak gimana? Lebih baik sih dipisah ya. Jadi makan sarapan sendiri sama makan siang sendiri supaya saat pagi hari saat kita memulai aktivitas kita tuh udah punya energi buat memulai aktivitas itu. Jadinya kita nggak kekurangan gizi. Itu alasan aku pernah dengar di internet katanya sarapan tuh waktu makan yang paling penting dalam kehidupan manusia. Ya. Itu kira-kira karena itu atau ada alasan yang lebih spesifik kalian punya? Ya karena kan kita pasti pagi langsung mulai aktivitas ya, kita sekolah gitu belajar. Nggak mungkin kalau kita kosong, terus kita nggak fokus. Makanya sarapan itu penting buat energi juga. Oke. Terus kalau misalnya minum tuh sehari tuh bagusnya berapa? Sehari itu minimal tuh 2 liter atau setara dengan 8 gelas air minum. Berarti bukan 2 liter es teh ya? Bukan dong, air putih, Kan esnya juga ya? air mineral ya, air putih. Tapi itu kan dalam tanda kutip minimal ya 2 liter. Dan yang namanya hidup yang kurang tuh nggak bagus, tapi yang berlebih juga nggak bagus kan. Kira-kira kalau misalnya nih ada orang yang minumnya tuh, wah gue pengen sehat nih, gue minum 4 liter sehari. Itu menurut kalian bagus atau malah buruk gitu? Kan berlebihan banget tuh kayaknya. 4 liter sih pasti berlebihan ya. Iya. Cuma tergantung sama aktivitas orangnya, sama mungkin masa orangnya. Sama siapa kondisi gitu. orangnya juga, karena pas minggu pertama awal tuh kan aku DBD ya guys, terus aku tuh rawat inap, terus aku tuh disuruhnya minum 4 liter karena dia tuh bisa ngebantu, dia tuh ngebuang darah-darah yang kotornya gitu. Tapi kayaknya kalau misalnya orang-orang yang sehat sih kayaknya nggak usah sebanyak itu ya. Jadi tergantung kondisi orangnya juga. Oh, berarti sehat tuh sebenarnya relatif ya, bisa kita ambil situ dan ini ya. Dari tadi kita ngobrol bareng Moza, malah yang bahkan sama Rama sama Zafran pun sekarang berbeda-beda gitu kebutuhan tiap orang tentang kesehatannya. Tapi kan kadang tuh sekarang tuh ada yang kayak buka catering kayak makanan sehat gitu kan ya, kalau yang di TikTok itu aku lihat. Tapi tuh mahal banget aku lihat. Terus kan kadang kalau misalnya bekal nggak semua orang tuh bisa ya bikin bekal. Oh tapi Nggak sempat juga ya. Iya Kadang nggak sempat. kita bangun pagi aja bangun jam 5. Misalnya ya. Itu bener tuh. Iya, kalau dari kalian ada tips nih. Terus kan banyak yang nggak suka MBG nih. Di dunia ini tuh ada teknologi namanya warteg. Oke, berarti itu tipsnya ya, makan di warteg gitu. Jangan kalah, tapi jangan kalah gitu temannya. Harus Tapi seimbang. makanan yang di wartegnya jangan yang berlemak-lemak juga ya. Betul. Berarti tips dari kalian ini misalnya kalau emang ada orang yang nggak sempat bikin bekal untuk hidup sehat,
itu mungkin ya beli aja nggak apa-apa gitu ya. Yang penting tetap diperhatiin makannya sehat atau enggak. Yang penting gizinya tetap terpenuhi gitu ya. Oh iya, sama ini banyak banget nih temen aku tuh yang sebenarnya dia masak bekalnya itu dari malam, tapi di kulkasin nanti paginya itu mereka tinggal angetin, jadi tinggal diangetin dan dibawa. Kira-kira tuh bakal merusak gizinya atau tetap sehat-sehat aja? Atau Kalau malah kayak gitu. kena keracunan gimana? Sebenarnya sih aman-aman aja ya selama disimpan di dalam suhu yang dingin gitu. Soalnya kan kalau misalnya disimpan di suhu yang dingin, zat-zatnya itu nggak bakal gampang basi lah. Bahasa gampangnya makannya itu nggak gampang basi. Jadinya kalau misalnya dipanasin besok paginya pun masih aman-aman aja sih. Tapi ya sekali panasin aja gitu. Jangan berkali-kali. Iya, jangan habisin langsung. Emang kalau bakal berkali-kali itu apa sih Bang? Bisa keracunan. Bisa keracunan malah ya? Malah nggak bagus ya. Bagus. Berarti kesimpulannya nggak apa-apa dimasukin ke kulkas malam-malam asal kulkasnya nggak rusak ya. Nah, Iya. Kalau masalah rusak ntar meleleh. Salah simpen juga ya. Oke, segitu aja kayaknya dari narasumber gizi kami ya. Makasih guys udah meluangkan waktunya. Iya, makasih ya. Oh, oke, setelah tadi kita ngobrol-ngobrol tentang kesehatan bareng Mahen, terus kita ngomongin tentang gizi bareng Rama dan Zafran, terus kita juga udah ngobrolin tentang olahraga sama Moza. Nah, abis kita tadi misahin para narasumber, kita mulai ngobrol-ngobrol bareng deh. Kita ngobrolnya lengkap nih, para narasumber ada semua. Oke, mungkin pertanyaan pembuka dari aku. Kira-kira menurut para narasumber lebih penting makan yang bergizi atau olahraga yang rutin nih dalam gaya hidup yang sehat? Kalau menurut aku sih dua-duanya harus jalan bareng, yang nggak bisa cuma setengah-setengah. Karena kalau cuma setengah-setengah juga jadinya nggak maksimal hasilnya sih. Oke, kita keep pendapat Moza ya. Kalau yang lain gimana? Ada Setuju banget tuh. Setuju banget. Kalau ibarat kendaraan nih, makanan itu jadi bensin ya, sedangkan olahraga itu jadi mesin ya. Ya kalau salah satunya gak ada, ya berarti kendaraannya gak maksimal dong jadinya. Analoginya nyambung banget ya. Kalau ada temen yang pengen mulai hidup sehat, tips yang paling gampang apa nih para narasumber? Nah, yang paling gampang tuh ya, itu tuh sebenarnya tidur yang cukup. Karena dengan tidur yang cukup tuh kita tuh bisa jadi kayak lebih fresh paginya, jadi bisa melaksanakan kegiatan dengan lebih baik lah, gitu lah. Selain tidur yang cukup apa lagi? Ya kurangi minum minuman berwarna, berasa gitu. Yang manis ya, yang manis. Ya, yang tadi. itu jangan lupa banyak makan sayur sama buah-buahan. Terus olahraga minimal 3 kali seminggu. Jadi biar setara juga seimbang antara istirahat sama olahraganya. Berarti kesimpulannya tuh gak ada yang lebih penting ya. Jadi dua-duanya itu sama-sama penting dan dua-duanya tuh sama-sama harus dijalani dengan konsisten kalau kita mau hidup yang sehat ya gak? Bener banget. Bener banget, bener banget. Tapi ada yang lebih penting. Apa tuh? Yang lebih susah tuh bukan caranya, tapi niatnya. Oh, jadi maksud kamu semua orang tuh bisa aja berencana untuk punya gaya hidup yang sehat ya, tapi nggak semuanya tuh punya niat untuk melakukan hal tersebut gitu kan maksudnya? Betul. Misalnya kita bisa mulai dari satu kebiasaan dulu, yaitu yang pertama tidur lebih awal. Selama seminggu kalau terbiasa, baru semua kebiasaan baik itu bisa dilakukan dengan baik. Nah olahraga juga kayak gitu. Misalnya nih, mulai aja olahraga dari jalan kaki dulu pelan-pelan, nanti baru mulai lari dan olahraga yang lebih berat lagi biar badannya lebih biasa juga. Gitu juga dengan makanan sehat. Ya kita nggak perlu langsung ngapus makanan kesukaan kita semua gitu loh. Satu-satu aja mulai dihilangin, nanti lama-lama juga biasa kan. Kalau lagi pengen jajan gimana? Boleh aja sih, yang penting nggak berlebihan banget. Jadi kuncinya tuh seimbang aja ya. Setuju sih, setuju. Karena balik lagi ya, kita kan sebagai manusia pasti punya kebiasaan dan background yang berbeda ya dari masing-masing ya, yang dimana pasti itu akibatnya tuh kita punya kebiasaan yang memang notabene-nya susah untuk dihilangin gitu loh, yang mungkin kurang sesuai sama gaya hidup yang sehat. Dan saat kita ingin mencoba untuk berubah dan ingin hidup yang lebih sehat, ya nggak bisa kita paksakan langsung tiba-tiba langsung gaya hidup sehat, tapi memang harus ada transisinya ya, ada fase transisinya ya. Nah, seru banget ya obrolan kita hari ini. Ternyata hidup sehat itu nggak perlu ribet maupun mahal. Mulainya juga nggak langsung besar. Cukup dari kebiasaan kecil-kecil aja, kayak tidur cukup, rajin jalan kaki, terus makan makanan yang bergizi, terus minum air yang putih cukup.
Iya, ingat juga kesehatan itu adalah investasi jangka panjang. Apa yang kita lakukan hari ini itu berdampak dalam masa depan kita. Jangan nunggu sakit dulu baru hidup sehat. Perhatiin juga makanan kita makan. Jangan lupa konsisten dan seimbang gizinya. Nah, semoga abis dengerin podcast kita ini, kalian juga jadi lebih semangat ya jaga kesehatan kalian. Betul banget tuh Namira. Oke, terima kasih pada teman-teman yang udah merhatiin sampai selesai videonya. Semoga apa yang udah kita sampaikan di sini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga para narasumber yang udah meluangkan waktunya hari ini. Ayo kita closing, kita bye-bye bareng-bareng ke kamera. Ayo. 1, 2, 3. Bye.